tak boleh dipakai untuk sholat, karena itu waktu yang dipakai oleh orang kafir musyrik. Apakah Nabi melaksanakan qobliyah maghrib? Ya, tapi sahabat tak ada melihat. Siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal laylah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Karena banyak orang tak mau sholat sunat, pas ditanya, kau tak sholat sunat? Sholat sunat dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak ada yang menembus sholat kecuali sholat itu sendiri. Maka ada namanya sholat qadha. Dan subuh itu berhentinya waktu maghrib. Lama betul ngaji Pak Ustadz. Maghribnya jam 6:07, maka pengajian kita pun berhenti jam 6:07, baru kita bisa sholat sunat isyraq. Tapi matahari udah terbit Pak Ustadz. Itu matahari udah terbit. Matahari terbit, matahari tergelincir, matahari tenggelam, tak boleh dipakai untuk sholat, karena itu waktu yang dipakai oleh orang kafir musyrik menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Saat matahari terbit, ini bumi, matahari terbit sampai setinggi Galah. Setelah diukur matahari terbit sampai setinggi Galah, itu 12 menit. Maka waktu selama 12 menit itu tak boleh sholat. Lewatkan waktu 12 menit, susah. Tak tahu kita kapan matahari terbit dan kapan lewat waktu 12 menit. Cara yang paling mudah, tengok waktu maghrib. Jadi waktu maghribnya 6:07, berarti 6:07. Di Medan lebih lama lagi, 6:15, lewatkan 6:15. Begitu juga waktu matahari tergelincir. Kalau waktu tergelincir mudah mengukurnya. Berdiri, nampak bayang-bayang, itu sudah, baru boleh zuhur. Matahari tenggelam, saat memerah, sudah merah betul, barulah kita sholat maghrib, azan berkumandang. Habis merahnya, tak ada lagi waktu maghrib menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Maliki Hambali, sampai azan isya masih bisa sholat maghrib. Itulah mengapa di beberapa tempat yang bermazhab Syafi'i tak ada qobliyah maghrib. Pas ditanya, tak ada qobliyah maghrib Pak, langsung sholat, langsung sholat. Kenapa? Karena dulu pernah dibuat qobliyah maghrib, akhirnya maghribnya molor. Gara-gara qobliyah maghrib, habis waktu maghrib. Sudah mau iqamat, tak jadi. Kebetulan yang terlambat RT, RW. Jadi orang pun takut mau. Akhirnya datanglah Ustaz Somad, tolong ceramah dulu ke masjid kami. Ini terjadi konflik ini Pak Ustaz. Satu jamaah mengatakan ada qobliyah maghrib, satu mengatakan jangan qobliyah maghrib. Biasanya saya diundang ke masjid-masjid yang ada masalah, kecuali Masjid Sofyani, tak ada masalah. Lalu kemudian saya pun mengatakan qobliyah maghrib itu ada. Dalilnya mana? Yang pertama, ma min mafrudatin, setiap sholat fardu illa
melainkan sebelumnya pasti ada 2 rakaat. Setiap sholat fardu pasti ada muqaddimahnya 2 rakaat. Dalil yang kedua, baina kulli adzanaini shalah. Antara azan dan iqamat ada sholat. Antara azan dan iqamat ada sholat. Apakah Nabi melaksanakan qabliyah maghrib? Ya. Tapi sahabat tak ada melihat. Sahabat tak melihat karena Nabi sholat qabliyah maghrib di kamar. Setelah beliau sholat, datanglah Bilal mengetuk pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah, sudah boleh iqamat? Baru kata Nabi, aqimis sholat. Barulah Bilal iqamat. Jadi zaman dulu di Masjid Nabawi itu iqamat tidak boleh sebelum Bilal mengetuk pintu rumah Nabi. Nabi yang menyuruh. Di beberapa masjid sekarang yang menyuruh iqamat itu ibu-ibu dari belakang. Qomat, qomat, qomat. Maka untuk menyelesaikan qabliyah maghrib ini, kalau dilaksanakan nanti terlambat maghrib, Pak Ustadz, banyak yang terlambat. Win-win solution, jalan tengah, ditulislah pakai kertas. Qabliyah maghrib disediakan waktu 5 menit. Yang terlambat salah sendiri. Akhirnya selesailah masalah qabliyah maghrib. Yang mau qabliyah maghrib cepat datang, qabliyah 5 menit iqamat. Yang terlambat jangan salahkan Bilal, jangan pecat Bilal, jangan tuntut Bilal. Ini jalan tengah supaya tetap dapat qabliyah maghrib. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa solat sunat ini? Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang solat 12 rakaat fil yaumi wal laila, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat itu ada dalam Sunan Tirmizi penjelasannya. 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. 12 rakaat. Ulang lagi Pak Ustaz. 2 rakaat qabliyah maghrib, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. 12 rakaat. Ulang lagi Pak Ustaz. Tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, jadi baru dapat. Tapi tadi tak ada disebutkan qabliyah asar, tak ada disebutkan qabliyah maghrib, tak ada disebutkan qabliyah isya. Itulah yang disebut Nabi dalam sunan, dalam Sahih Muslim 3 kali. Ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah. Maksudnya qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Liman sya'a, bagi siapa yang mau. Kalimat liman sya'a itu menyebabkan turun yang 6 rakaat ini menjadi rawatib tapi bukan muakkad. Adapun yang qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah maghrib, adapun yang qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu namanya rawatib muakkad. Adapun yang qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya, itu namanya ratib tapi tidak muakkad. Kenapa kita melaksanakan sholat sunat ini?
karena nanti yang pertama diperiksa, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama diperiksa bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, salat. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau salatnya baik, amal yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, maka amal yang lain rusak. Fa inna qasad. Nah, ini dia fungsi salat sunat. Kalau ada kekurangan-kekurangan pada salat wajibnya, kurang khusyuknya, kurang makharijul hurufnya, kurang tumakninahnya, maka kata Allah SWT, unzuru hal lahu min tatawu'in. Coba tengok, periksa, ada tak solat sunatnya. Jadi cara kita memandang solat sunat ini demikian. Karena banyak orang tak mau solat sunat, pas ditanya, kau tak solat sunat? Solat sunat dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, itulah yang membuat orang tak mau sholat sunat. Kita tetap sholat sunat. Untuk apa? Karena boleh jadi kurang khusyuk, kurang tajwid, kurang ghunnah, kurang makharijul huruf. Adapun yang tak sholat sama sekali tak bisa ditebus dengan sholat sunat. Mesti la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang menembus sholat kecuali sholat itu sendiri. Maka ada namanya sholat Allah. Sepakat 4 mazhab. Yang paling tua mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor keempat mazhab Hambali. Tidak ada ikhtilaf. Salat yang tinggal-tinggal lalu wajib diqadha. Tak cukup dengan istighfar, Pak Ustaz. Tak cukup. Ini ada orang sekali istighfar nyanyi selesai. Astaghfirullah. Selesai. Sama utang-utang pun selesai. Mana bisa. Ada hutang yang mesti dibayar dengan uang, ada yang hutang yang mesti dibayar dengan sholat, dan ada hutang yang mesti dibayar dengan puasa.